Sabtu malam, 7 Maret 2026. Di tengah isak tangis yang memenuhi rumah duka di Cipete, sebuah pemandangan ganjil tertangkap kamera. Deddy Corbuzier, sosok yang dikenal tak pernah kehabisan kata-kata, mendadak membisu 1000 bahasa setelah didekati oleh istri Vidi Aldiano, Sheila Dara. Sheila yang selama ini dijuluki netizen sebagai istri paling chill, membisikkan sebuah kalimat singkat ke telinga Deddy yang seketika mengubah raut wajah sang master menjadi pucat pasi. Banyak yang mengira itu adalah ucapan terima kasih. Namun saksi mata menyebut Deddy langsung tertunduk lesu dan menjauh dari kerumunan. Apa sebenarnya isi bisikan rahasia Sheila Dara? Apakah ini ada kaitannya dengan perjuangan 6 tahun Vidi yang selama ini ditutupi demi sebuah kontrak persahabatan? Jawaban yang selama ini kalian cari tentang kekuatan luar biasa Sheila dan janji terakhir Vidi akan terungkap tepat di akhir video ini. Jangan berkedip, karena ini adalah kebenaran yang tidak akan kalian temukan di berita manapun. Memasuki babak pertama, kita harus melihat jauh ke belakang, sebelum hiruk-pikuk malam Nuzulul Quran 2026 terjadi. Selama ini, publik seringkali salah menilai sosok Sheila Dara. Di media sosial, ia sering dicibir karena dianggap kurang ekspresif atau terlalu santai menanggapi penyakit suaminya. Namun, disinilah Kompas TV akan membongkar fakta yang sesungguhnya. Sejak Vidi didiagnosis kanker ginjal stadium 3 pada tahun 2019, Sheila bukan sekadar istri, ia adalah unit gawat darurat pribadi bagi Vidi. Berdasarkan informasi terbaru dari lingkaran terdekat keluarga, Sheila lah yang mengatur jadwal spa day atau kemoterapi Vidi sedemikian rupa agar tidak bentrok dengan jadwal syuting Pothook. Mengapa? Karena Sheila tahu, bagi Vidi, bertemu dengan Deddy Corbuzier dan tertawa di depan kamera adalah obat yang lebih manjur daripada dosis obat manapun. Sebuah komentar netizen dengan akun @netizenkritisRI sempat menjadi viral dan sangat menohok. Kalian bilang Sheila santai? Kalian gak tahu gimana rasanya harus masang muka tembok tiap hari supaya suami kalian gak merasa kalau dia lagi sekarat. Sheila itu bukan gak peduli. Dia itu lagi nahan beban satu dunia supaya Vidi bisa mati dalam keadaan bahagia, bukan dalam keadaan dikasihani. Komentar ini mencerminkan betapa besarnya tekanan yang dipikul Sheila sendirian. Fakta terupdate menunjukkan bahwa di awal tahun 2026, kondisi Vidi sebenarnya sudah mencapai titik kritis. Namun, Sheila tetap tampil di depan publik dengan senyum AI-nya yang khas. Ia menjadi perisai bagi Vidi dari pertanyaan-pertanyaan media yang menyakitkan. Bahkan ada satu momen saat syuting bersama Deddy Corbuzier, Sheila berada di balik layar memegang tabung oksigen kecil, siap siaga jika napas Vidi mendadak pendek. Deddy menyaksikan semua itu. Ia melihat bagaimana Sheila menjadi mesin penyambung nyawa bagi sahabatnya. Deddy Corbuzier pernah berujar dalam sebuah rekaman off-kamera bahwa ia tak pernah melihat wanita sekuat Sheila. Namun, di balik kekuatan itu, ada sebuah ketakutan yang Sheila simpan rapat-rapat. Ketakutan bahwa suatu hari nanti, Vidi akan berhenti berjuang bukan karena kankernya, tapi karena lelah melihat Sheila terus-menerus berpura-pura kuat. Plot twist-nya adalah justru Vidi lah yang meminta Sheila untuk tetap menjadi sosok yang chill di depan publik, agar kematiannya nanti tidak dianggap sebagai sebuah tragedi, melainkan sebuah kelulusan. Hingga tibalah Sabtu kelam itu, di mana perjuangan 6 tahun tersebut menemui garis finishnya. Deddy datang ke rumah duka dengan segudang pertanyaan, namun ia justru dihadapkan pada sebuah bisikan yang mematikan logikanya. Memasuki babak kedua, kita akan menelusuri kejadian yang terjadi tepat 3 hari sebelum Vidi Aldiano dinyatakan berpulang pada malam Nuzulul Quran. Di saat publik masih melihat unggahan-unggahan ceria di media sosial, di balik pintu ICU sebuah rumah sakit swasta di Jakarta, sebuah diplomasi sunyi sedang berlangsung antara Sheila Dara dan tim medis. Berdasarkan berita terupdate yang berhasil dihimpun, kondisi Vidi di awal Maret 2026
memang mengalami penurunan fungsi organ yang drastis. Namun, ada satu hal yang unik. Vidi bersikeras tidak ingin menggunakan alat bantu pernapasan yang bersifat permanen jika itu membuatnya tidak bisa lagi berbicara. Disinilah peran Sheila menjadi sangat krusial. Ia bukan hanya seorang istri, tapi ia menjadi penerjemah keinginan Vidi yang paling dalam. Sheila adalah orang yang berani mengambil keputusan paling kontroversial dalam sejarah medis Vidi, menyetujui penghentian beberapa tindakan invasif agar Vidi bisa menghabiskan sisa waktunya dengan sadar. Ia ingin Vidi bisa mendengar suara azan, mendengar doa-doa, dan yang paling penting, bisa menyampaikan salam perpisahan. Keputusan ini sempat ditentang oleh beberapa pihak, namun Sheila tetap teguh. Ia tahu, Vidi ingin pulang sebagai pejuang, bukan sebagai pasien yang hanya terbaring kaku. Seorang warganet dengan akun @saksimata_hati menuliskan sebuah komentar yang sangat menohok di platform Instagram. Kalian menghujat Sheila karena dia masih bisa posting foto kucing atau makanan di saat Vidi kritis? Sadarkah kalian kalau itu adalah instruksi Vidi? Vidi pengen Sheila tetap jadi Sheila yang chill, supaya dunia nggak tahu kalau dia lagi nahan sakit yang luar biasa. Sheila itu sedang melakukan pengorbanan mental yang nggak semua orang sanggup. Komentar ini memicu perdebatan panas tentang bagaimana seorang istri seharusnya bersikap saat suami sedang diambang maut. Deddy Corbuzier, di sisi lain, terus memantau dari kejauhan. Komunikasi antara Sheila dan Deddy di babak ini terungkap sangat intens namun singkat. Sheila sering mengirim pesan kepada Deddy hanya untuk memastikan bahwa semuanya sudah siap. Banyak yang mengira ini tentang urusan pekerjaan atau konten pothub, namun kenyataannya jauh lebih gelap. Sheila sedang mempersiapkan mental Deddy untuk sebuah pengumuman yang tak diinginkan siapapun. Plot twist yang tak terduga muncul saat terungkap bahwa Sheila sebenarnya telah menyiapkan sebuah jas khusus yang diinginkan Vidi untuk perjalanan terakhirnya. Jas yang sama yang pernah ia gunakan saat momen bahagia bersama Deddy. Sheila menyimpan rahasia ini bahkan dari orang tua Vidi, demi menepati janji pada sang suami. Ia menjadi satu-satunya orang yang memegang kunci kapan dan bagaimana Vidi diinginkan dilepaskan. Ketegaran Sheila ini seringkali disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Namun di babak ini, kita melihat bahwa Sheila lah yang paling hancur. Namun ia memilih untuk hancur di dalam ruangan yang terkunci, agar saat keluar dan bertemu Deddy atau media, ia tetap menjadi tameng bagi martabat suaminya. Inilah yang membuat Deddy Corbuzier merasa ada sesuatu yang salah, namun luar biasa, dari cara Sheila mencintai Vidi. Hingga tibalah hari pemakaman itu. Hari di mana Deddy berdiri di samping peti, dan Sheila mendekat dengan langkah pelan namun pasti. Bisikan yang selama ini disembunyikan itu mulai mendekati telinga sang master. Di babak ketiga ini, kita akan membongkar satu fakta yang belum pernah dibahas oleh media manapun. Bagaimana Sheila Dara menjadi sutradara di balik layar yang memungkinkan persahabatan legendaris Vidi dan Deddy tetap bersinar hingga detik terakhir. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa di sisa hidupnya yang sangat berharga, Vidi justru menghabiskan banyak waktu di studio Deddy Corbuzier? Jawabannya ada pada dukungan mutlak dari Sheila. Berdasarkan berita terupdate dari tim kreatif Pothub, terungkap bahwa Sheila seringkali melakukan negosiasi dengan Deddy sebelum syuting dimulai. Bukan negosiasi soal bayaran, melainkan soal kondisi fisik Vidi. Sheila lah yang memastikan Deddy tahu kapan Vidi sedang dalam kondisi fit atau kapan Vidi sedang menahan sakit yang luar biasa di balik tawanya. Tanpa dukungan Sheila yang merelakan waktu istirahat suaminya demi hobinya menghibur orang, kita takkan pernah melihat tawa Vidi di layar kaca selama setahun terakhir ini. Deddy Corbuzier sendiri mengakui bahwa dukungan Sheila sangatlah tidak masuk akal secara logika.
Dedi sempat ragu untuk terus mengajak Vidi syuting karena rasa cemas melihat tubuh sahabatnya yang kian tirus. Namun, Sheila lah yang meyakinkan Dedi. Sheila berbisik kepada Dedi suatu hari di studio. "Mas, biarin dia syuting. Itu satu-satunya cara dia merasa masih hidup, dan bukan cuma sebagai pasien kanker." Kalimat ini menjadi pondasi mengapa Dedi tetap terlihat kejam merosting Vidi. Karena itu adalah permintaan Sheila agar Vidi merasa diperlakukan normal. Komentar netizen di babak ini benar-benar menohok dan kontroversial. Akun @pemerhatiartisx menulis, "Gila ya, Sheila Dara itu mentalnya baja atau emang gak punya perasaan? Suami sakit stadium akhir malah didukung syuting terus sama Deddy Corbuzier. Apa gak kasihan sama fisiknya? Jangan-jangan cuma demi popularitas." Komentar pedas ini sempat memancing amarah para penggemar Vidi yang tahu bahwa syuting adalah terapi psikologis terbesar bagi sang penyanyi. Sheila menerima semua hujatan itu dengan diam demi kebahagiaan Vidi. Plot twist yang menyakitkan di babak ini adalah Sheila seringkali harus membohongi Vidi tentang kondisi fisiknya sendiri agar Vidi tetap semangat pergi ke studio. Sheila menyembunyikan hasil lab yang kurang baik sesaat sebelum syuting dimulai, hanya agar Vidi tidak kehilangan mood saat bertemu Dedi. Sheila menanggung ketakutan itu sendirian di kursi penonton studio, sambil memegang ponsel, bersiap menelpon dokter setiap saat. Deddy Corbuzier melihat semua pengorbanan Sheila ini. Itulah sebabnya hubungan Dedi dan Vidi menjadi sangat mahal. Itu adalah persahabatan yang dibayar dengan air mata Sheila yang tersembunyi. Dedi sadar, Sheila adalah pemegang kunci rahasia tentang berapa banyak waktu yang sebenarnya mereka miliki. Namun, di Sabtu malam yang gelap itu, saat hujan membasahi tanah pemakaman, Sheila tidak lagi memberikan instruksi syuting kepada Dedi. Ia mendekat ke arah Dedi yang sedang linglung di depan peti jenazah. Saat itulah, sebuah bisikan meluncur dari bibir Sheila. Sebuah kalimat yang membuat Dedi merasa seluruh dunianya berhenti berputar. Apa yang Sheila katakan tentang kontrak yang sebenarnya sudah berakhir jauh sebelum hari itu? Kita memasuki babak yang paling sakral. Sabtu malam, 7 Maret 2026, bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Dalam tradisi spiritual, ini adalah malam turunnya mukjizat. Namun bagi Sheila Dara dan Deddy Corbuzier, ini adalah malam di mana sebuah rahasia besar harus dikuburkan bersama raga Vidi Aldiano. Sebelum bisikan maut itu sampai ke telinga Deddy, ada sebuah peristiwa di ruang jenazah yang hanya disaksikan oleh keluarga inti dan sahabat terdekat. Berdasarkan laporan eksklusif tim Kompas TV, saat jenazah Vidi sedang disucikan, Sheila Dara meminta waktu 5 menit untuk berdua saja dengan suaminya. Di luar ruangan, Deddy Corbuzier berdiri mematung. Ia tampak gelisah, sesekali membetulkan kacamatanya yang berembun karena suhu dingin dan emosi yang meluap. Deddy yang biasanya sangat logis, malam itu terlihat mempercayai sesuatu yang metafisika. Ia seolah sedang menunggu sinyal dari dalam ruangan tersebut. Komentar warganet di babak ini mulai bergeser menjadi sangat emosional, namun tetap ada yang menohok. Akun @spiritualobserver menulis di platform X, "Kalian lihat nggak sih? Kenapa Vidi meninggal tepat di malam nuzulul Quran? Itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban Tuhan atas doa Sheila Dara yang setiap malam minta supaya suaminya nggak kesakitan lagi." Tapi yang jadi misteri, kenapa Deddy Corbuzier mukanya pucat banget pas keluar dari ruang jenazah? Ada apa di dalam? Komentar ini memicu spekulasi liar tentang adanya pesan terakhir yang bersifat mistis atau wasiat yang sangat berat. Plot twist yang tak terduga di babak ini terungkap dari kesaksian salah satu petugas medis yang mendampingi. Ternyata, selama proses sakaratul maut, Vidi sempat sadar sebentar.
dan hanya memanggil satu nama dengan suara yang hampir tak terdengar. Mas Dedi? Namun, Sheila tidak langsung memanggil Dedi. Ia justru memegang tangan Vidi dan membisikkan sesuatu yang membuat Vidi akhirnya menutup mata dengan senyuman. Inilah yang menjadi beban bagi Sheila. Ia memegang pesan yang seharusnya disampaikan kepada Dedi, namun ia menunggu momen yang tepat di saat pemakaman. Deddy Corbuzier, di sisi lain, merasa ada yang tidak beres. Ia merasa komunikasi terakhirnya dengan Vidi beberapa hari lalu terasa terputus secara sengaja oleh Sheila. Dedi sempat menduga Sheila menyembunyikan sesuatu darinya. Namun saat melihat Sheila keluar dari ruang jenazah dengan wajah yang begitu tenang, bahkan terlalu tenang untuk seorang janda baru, Dedi sadar bahwa Sheila bukan sedang menyembunyikan informasi, melainkan sedang melindungi sebuah rahasia besar. Momen klimaks babak ini terjadi saat peti jenazah mulai digotong menuju ambulans. Sheila berjalan di samping Dedi. Di tengah hiruk-pikuk pelayat yang berebut mengambil foto, Sheila melirik Dedi. Di sanalah, di bawah lampu jalan yang temaram, Sheila memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang harus Dedi ketahui sebelum tanah menutupi raga Vidi. Ketegangan mencapai puncaknya. Dedi yang sedari tadi berusaha tegar, mulai terlihat goyah. Ia menyadari bahwa sebentar lagi, ia akan mendengar kalimat yang mungkin akan mengubah cara pandangnya terhadap Vidi, terhadap penyakit kanker, dan terhadap makna persahabatan mereka di Pothuk. Inilah momen yang dinantikan oleh jutaan pasang mata. Titik di mana rasa penasaran netizen tentang apa yang membuat seorang Master Deddy Corbuzier terdiam 1000 bahasa akhirnya terjawab. Di babak penutup ini, Kompas TV secara eksklusif mengungkap kebenaran di balik bisikan maut tersebut. Setelah tanah makam mulai rata dan bunga-bunga ditaburkan, Sheila Dara mendekati Dedi yang masih berdiri mematung di sisi nisan. Dengan suara yang sangat stabil namun penuh penekanan, Sheila membisikkan kalimat yang selama ini menjadi beban rahasia antara dirinya dan Vidi. Sheila berbisik, "Mas Dedi, Vidi titip pesan. Terima kasih sudah buat dia merasa sehat sampai hari terakhir. Dia bilang ke Mas Dedi, akting gue di Pothub sukses kan? Dia nggak tahu kalau gue syuting sambil nahan pendarahan di perut." Kalimat itu seketika menghantam jantung Deddy Corbuzier. Ternyata, selama ini Dedi bukan sedang menghibur orang sakit, melainkan sedang ditipu oleh kehebatan akting seorang sahabat yang tidak ingin terlihat lemah. Dedi baru menyadari bahwa di balik tawa Vidi yang paling kencang di studio, Vidi sebenarnya sedang berada di ambang batas kemampuannya menahan perih. Sheila sengaja menyimpan bisikan ini sampai Vidi benar-benar tertutup tanah, agar Dedi tidak menghentikan syuting lebih awal dan membiarkan Vidi tetap merasa menjadi manusia normal hingga nafas terakhirnya. Komentar netizen pun meledak setelah potongan bisikan ini mulai terendus publik. Akun @kebenaranpahit menulis, "Sumpah, merinding banget. Jadi selama ini Vidi akting di depan Dedi, dan Sheila yang jadi sutradaranya. Mereka berdua benar-benar gila. Itu bukan cuma persahabatan, itu pengorbanan tingkat dewa. Dedi pantesan diem, dia ngerasa gagal jadi orang paling pintar karena kalah sama akting Vidi." Komentar kontroversial lainnya menambahkan, "Gue nggak tahu harus sedih atau marah. Kok bisa Sheila setega itu ngebiarin suaminya syuting pas pendarahan? Tapi kalau dipikir lagi, itulah cinta. Sheila lebih milih Vidi bahagia daripada Vidi panjang umur tapi tersiksa di kasur rumah sakit." Plot twist terakhir yang menutup tabir ini adalah Dedi akhirnya menyadari mengapa Vidi selalu memakai jas tebal saat syuting meskipun studio terasa panas. Itu bukan soal fashion, melainkan untuk menutupi peralatan medis yang menempel di tubuhnya. Sheila telah menjaga rahasia itu dengan sangat rapi, membuat Dedi merasa bersalah sekaligus bangga karena telah menjadi bagian dari panggung terakhir sang sahabat. Persahabatan mereka kini menjadi abadi. Deddy Corbuzier tidak lagi melihat kursi kosong di sampingnya sebagai sebuah kehilangan,
melainkan sebagai monumen kemenangan bagi Vidi yang berhasil menipu maut demi memberikan tawa terakhir bagi dunianya. Sheila Dara telah menuntaskan tugasnya sebagai tameng paling kokoh, dan Dedi telah menuntaskan tugasnya sebagai rumah bagi tawa Vidi. Pemirsa Kompas TV, terjawab sudah misteri di balik bisikan Sheila Dara. Ternyata kehebatan Vidi Aldiano bukan hanya terletak pada suaranya, melainkan pada ketulusannya untuk tetap menghibur meski tubuhnya sedang hancur. Sheila Dara telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu berarti menahan kepergian, tapi terkadang berarti melepaskan dengan senyuman dan menjaga martabat pasangan hingga titik darah penghabisan. Kisah Vidi dan Dedi adalah pengingat bagi kita semua, bahwa di balik setiap tawa yang kita saksikan di layar, mungkin ada perjuangan air mata yang tak pernah kita tahu. Vidi telah berpulang di malam Nuzulul Quran yang mulia, membawa rahasia yang kini telah kita ketahui bersama. Segenap tim redaksi Kompas TV mengucapkan selamat jalan untuk Vidi Aldiano. Terima kasih telah mengajarkan kami cara berjuang dengan anggun. Dan untuk Sheila Dara serta Deddy Corbuzier, terima kasih telah memperlihatkan kepada dunia apa arti dari kesetiaan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton serial eksklusif ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita paling mendalam lainnya.